Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, pengelolaan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam mendukung operasional dan strategi organisasi. Namun, bagaimana kita memastikan bahwa teknologi tersebut berjalan dengan efektif, aman, dan sesuai tujuan? Disinilah pentingnya pemahaman mendalam tentang beberapa aspek utama dalam pengelolaan TI. Dalam video ini, kita akan membahas audit TI dan proses audit TI serta alat dan teknik yang digunakan dalam audit TI, framework tata kelola dan strategi TI, standar manajemen risiko, serta standar manajemen proyek. Materi ini akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana organisasi memastikan bahwa teknologi informasi tidak hanya berfungsi, tetapi juga dikelola dengan baik dan memberikan nilai nyata bagi bisnis. Mari kita mulai pembahasannya. Audit teknologi informasi atau audit TI merupakan bagian krusial dalam pengelolaan teknologi di sebuah organisasi. Tujuannya bukan sekadar menemukan kesalahan, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh sistem informasi, perangkat teknologi, dan proses yang mendukungnya bekerja dengan efektif, efisien, aman, serta patuh terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Audit ini menilai bagaimana teknologi digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan bisnis dan mengendalikan berbagai risiko yang mungkin muncul. Proses audit ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari kebijakan dan prosedur internal, konfigurasi teknis sistem, hingga peran manusia dalam operasional sehari-hari. Karena itu, audit TI tidak hanya berfokus pada perangkat lunak atau perangkat keras, tapi juga pada sistem kontrol, keamanan, dan proses operasional yang mengelilinginya. Prosesnya dimulai dengan perencanaan yang matang, yang mencakup pemahaman terhadap lingkungan organisasi, ruang lingkup audit, serta strategi audit yang akan digunakan. Tahap ini menentukan arah dan efektivitas audit secara keseluruhan. Setelah itu, auditor mengumpulkan data melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Data yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk mengevaluasi kontrol internal, mulai dari kontrol akses, perlindungan data, hingga manajemen perubahan sistem. Pengujian terhadap sistem dan kontrol juga dilakukan untuk memverifikasi apakah semua proses berjalan sesuai harapan dan mampu mengatasi risiko-risiko yang ada. Hasil dari seluruh tahapan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan audit yang mencakup temuan utama dan rekomendasi strategis untuk perbaikan. Dan yang tak kalah penting, proses audit tidak berhenti di sana. Diperlukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata bagi organisasi. Melalui audit TI, organisasi dapat menilai sejauh mana teknologi yang mereka gunakan sudah memberikan nilai tambah dan perlindungan yang memadai, serta bagaimana perbaikan dapat terus dilakukan untuk menghadapi tantangan digital yang semakin kompleks. Dalam pelaksanaan audit TI, auditor tidak hanya mengandalkan pengamatan atau wawancara manual. Mereka dibekali dengan berbagai alat dan teknik yang dirancang untuk membantu menganalisis sistem, mengevaluasi data dalam jumlah besar, dan menguji kontrol secara efisien. Salah satu alat yang umum digunakan adalah CATS atau Computer Assisted Audit Tools. Dengan alat ini, auditor dapat mengolah ribuan hingga jutaan baris data untuk menemukan anomali, penyimpangan, atau pola tidak biasa yang mungkin menunjukkan adanya kesalahan atau potensi risiko. Tools seperti ACL atau IDEA adalah contoh nyata dari teknologi ini. Selain itu, teknik seperti penetration testing seringkali diterapkan, terutama saat audit difokuskan pada keamanan sistem. Dalam praktiknya, auditor mensimulasikan serangan terhadap sistem TI untuk melihat seberapa kuat perlindungannya. Ini membantu organisasi memahami seberapa rentan sistem mereka terhadap ancaman eksternal. Tidak kalah penting, auditor juga melakukan pemeriksaan dokumentasi internal seperti kebijakan TI, prosedur operasional, atau konfigurasi sistem.
Melalui dokumen-dokumen ini, auditor bisa menilai apakah tata kelola TI sudah berjalan sebagaimana mestinya. Proses observasi langsung serta wawancara dengan staf TI juga menjadi bagian penting karena memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan dan kontrol dijalankan dalam praktik sehari-hari. Semua alat dan teknik ini ketika digunakan secara menyeluruh memberikan pemahaman yang utuh tentang kondisi sistem TI di dalam organisasi bukan hanya secara teknis tetapi juga dari sisi pengelolaan dan budaya kerjanya. Dalam mengelola teknologi informasi, organisasi tidak bisa hanya mengandalkan intuisi atau kebiasaan semata. Dibutuhkan kerangka kerja yang terstruktur agar pemanfaatan TI benar-benar selaras dengan tujuan bisnis dan membawa nilai tambah yang nyata. Disinilah peran framework tata kelola TI menjadi sangat penting. Framework seperti COBIT, ITIL, dan ISO/EEC 38500 menjadi panduan bagi organisasi untuk memastikan bahwa setiap keputusan, investasi, dan aktivitas di bidang TI memiliki arah yang jelas, terukur, dan bertanggung jawab. COBIT, misalnya, menekankan pada kontrol dan pengukuran kinerja TI secara keseluruhan, sedangkan ITIL lebih fokus pada pengelolaan layanan TI agar berjalan konsisten dan efisien sepanjang siklus hidupnya. Sementara itu, ISO/EEC 38500 memberikan prinsip-prinsip dasar bagi manajemen dalam mengarahkan dan mengawasi penggunaan TI secara etis dan berkelanjutan. Strategi TI sendiri tidak bisa dipisahkan dari framework tata kelola. Strategi ini mencakup bagaimana organisasi merencanakan penggunaan TI dalam jangka panjang, dari mulai pemetaan antara visi bisnis dan teknologi, pengalokasian sumber daya, hingga perencanaan roadmap pengembangan TI ke depan. Tujuannya jelas, memastikan bahwa setiap inisiatif teknologi mendukung pertumbuhan bisnis, bukan hanya bersifat operasional semata. Setiap sistem teknologi informasi pasti mengandung risiko, baik itu risiko keamanan data, gangguan operasional, hingga kerugian finansial akibat kesalahan sistem. Karena itu, manajemen risiko menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan TI yang baik. Untuk membantu organisasi menangani risiko secara sistematis, digunakan berbagai standar manajemen risiko yang telah diakui secara global. ISO 31000 misalnya menyediakan kerangka umum dalam proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko tidak hanya terbatas pada TI tapi juga mencakup seluruh aspek organisasi. Sementara itu, ISO/EEC 27005 lebih fokus pada risiko keamanan informasi dan sering digunakan bersamaan dengan ISO/EEC 2701 untuk memastikan bahwa perlindungan data berjalan sesuai standar. Di lingkungan pemerintahan, terutama di Amerika Serikat, digunakan NIST Risk Management Framework (RMF) yang membantu dalam menetapkan kontrol keamanan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan sistem. Dalam dunia teknologi informasi, keberhasilan sebuah proyek bukan hanya soal menyelesaikannya tepat waktu, tapi juga memastikan bahwa hasilnya benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dan mendukung tujuan bisnis. Untuk itu, diperlukan pendekatan manajemen proyek yang terstruktur dan terstandarisasi. Disinilah berbagai standar dan metodologi manajemen proyek TI berperan penting. Salah satu yang paling dikenal adalah PMBOK yang dikembangkan oleh Project Management Institute. PMBOK menawarkan kerangka kerja menyeluruh yang mencakup seluruh aspek penting dalam proyek, mulai dari ruang lingkup, waktu, biaya, kualitas, hingga pengelolaan risiko dan sumber daya. Di sisi lain, PRINCE2 memberikan pendekatan yang lebih terstruktur dengan membagi proyek ke dalam tahapan-tahapan yang jelas dan menetapkan peran serta tanggung jawab yang spesifik di setiap tahapannya. Untuk proyek yang bersifat dinamis dan memerlukan fleksibilitas tinggi, seperti pengembangan perangkat lunak, banyak organisasi beralih ke pendekatan Agile dan Scrum. Metode ini mendorong kolaborasi tim yang erat,
iterasi cepat serta penyesuaian berkelanjutan terhadap kebutuhan pengguna yang berubah. Dengan menggunakan standar-standar tersebut, organisasi dapat mengelola projek-projek TI mereka secara lebih terarah, adaptif dan berorientasi hasil. Ini tidak hanya meningkatkan peluang keberhasilan projek, tetapi juga memperkuat kontribusi TI terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi. Sekarang kita telah memahami bagaimana audit TI, tata kelola, manajemen risiko, dan manajemen projek TI bekerja bersama untuk memastikan bahawa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis secara efektif dan aman. Dengan kerangka kerja yang tepat, risiko dapat dikelola, projek dapat diselesaikan dengan sukses, dan TI bisa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi organisasi. Semoga video ini memberikan wawasan yang berguna dalam pengelolaan teknologi informasi. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di video berikutnya.